Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita sungguh bersyukur kalau kita boleh ada di minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September. Saudara-saudara, kita sudah mau di bulan Ber-ber ya. Ada yang bilang di bulan Ber-ber kehidupan akan semakin berat katanya. Tantangan hidup akan semakin berat. Seperti singkatan Ber-ber berat katanya saudara ya. Tetapi kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Di mana September Ber-ber itu kita harus terus hidup berserah, beriman dan berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan saudara-saudara sekalian, kita pun harus hidup bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Untuk itulah yang akan kita renungkan pada kesempatan hari Minggu ini tentang berbuah bagi kemuliaan Allah. Mari sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita memulaikan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Bahkan Engkau Allah yang empunya kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dengan kasih-Mu yang agung, kasih-Mu yang besar dan luar biasa bagi setiap kami anak-anak-Mu. Itu Engkau buktikan ketika Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kami yang terhilang. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, ketika kami boleh ada di hari perhentian, kami boleh ada di hari Minggu ini, kami boleh beribadah masuk hadirat Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami pun boleh dikuatkan lewat setiap firman Tuhan dan juga doa-doa yang boleh kami naikkan dan penyembahan pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, siapkan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, bahkan juga siapkan setiap jemaat-Mu dimanapun berada yang akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh diberkati lewat firman-Mu pada saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar, merenungkan firman-Mu. Bahkan kami terlebih siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan silakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada bisa mengikuti sambil membacanya. Dan di sini saya akan menuntunnya bagi kita sekalian. Yohanes 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita yang bukan saja membaca dan merenungkan firman-Nya, tapi juga yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat di dalam ruangan pastori tempat tinggal kami di Jalan Wakeke, saudara, ada sebuah kebun kecil berukuran kira-kira 1,5 kali 2,5 meter. Nah, kebun kecil itu isinya tanah dan ditaburi oleh batu-batuan kecil. Suatu kali sekitar mungkin 2 bulan yang lalu, saudara-saudara, waktu saya sedang mengamati kebun kecil itu, ternyata ada seekor kecoa, saudara ya, yang sedang mondar-mandir berusaha mau naik ke ruang tamu di pastori kami itu. Bapak Ibu sekalian, jujur kalau saya itu agak geli juga dengan kecoa ya, geli juga saudara ya. Lalu kemudian saya semprot kecoa yang mondar-mandir itu dengan baygon. Lalu kemudian pas kecoa itu lagi teler-telernya saudara, saya lihat ada 2 lagi yang kemudian keluar dari bawah tanah itu. Kali ini baygonnya saya semprotnya agak meluas ya, agak meluas saudara. Nah, tidak berapa lama saya semprot, waktu saya sedang tungguin atau menunggu, lalu mulailah saudara satu persatu keluar dari bawah tanah itu. Dan saya hitung-hitung ada sekitar 30-an ekor kecoanya saudara. Saya lalu kemudian menyemprotkan kecoa-kecoa itu saudara, khususnya yang berusaha naik ke ruang tamu. Dan benar saja, saya kecolongan. Ternyata ada 1 ekor yang lolos ke ruang tamu saudara ya. Nah, yang saya mau ceritakan saudara, di belakang saya ada mama saya yang sedang memasak. Dia lalu kemudian melihat 1 ekor kecoa itu datang menghampiri dia. Kemudian mama saya yang sedang masak itu pas dia lihat itu, kemudian dia tendang itu kecoa saudara. Lalu kecoa itu datang menghampiri saya. Dan di sanalah saudara saya kemudian lompat setinggi-tingginya ya. Saudaraku sekalian, mungkin atlet lompat tinggi kalah dengan saya waktu itu saya lompat saudara. Kita langsung balumpah pas tuh kecoa pergi ke arah saya ya. Saya langsung bilang ke mama saya, "Mak, mesti cari sampai dapat itu kecoa." Dan bersyukur saudara akhirnya dapat ya. Saya lihat beberapa kecoa di kebun kecil itu mati bergelimpangan karena disemprot baygon. Hari itu terjadi pembantaian di sebuah krokot zoo atau sebuah kebun binatang kecoa saudara ya. Nah, tahukah Bapak Ibu saudara-saudara, dari kejadian pagi itu seharian saya kemudian merasa seluruh tubuh saya ini seperti ada yang merayap dan seperti merasa gatal. Padahal tidak ada apa-apa saudara. Bahkan saya ingat waktu saya kemudian pergi ke gereja, pas Musa Eto sentuh pundak saya kagetnya luar biasa ya. Saya pikir ini mungkin kecoa besar yang mau gigit saya, begitu saudara ya. Padahal Musa Eto mau tanya saya, begitu kan. Nah, saudaraku sekalian, pikiran tentang kecoa itu menempel dan tak tinggal di pikiran saya sepanjang hari itu saudara. Tapi puji Tuhan hanya hari itu saja ya. Hanya hari itu saja saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu hal yang menempel dan tinggal dalam hati dan pikiran kita akan sangat mempengaruhi kehidupan kita saudaraku. Kita menempel kepada materi, maka kita pun akan digerakkan bagaimana kita terus dan terus mengejar materi itu saudara. Kita tinggal dalam kenikmatan duniawi, maka itu pun bisa menjadi tujuan dan menjadi bagian sampai akhir kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar tentang prinsip atau syarat dalam pemuritan. Yaitu sebagai murid-murid Kristus, saudaraku sekalian, kita harus terus tinggal di dalam Kristus
supaya kehidupan kita selalu berbuah bagi kemuliaannya. As simple as that, saudara ya. Sesimpel itu firman Tuhan mau berpesan bagi setiap kita. Kita harus terus tinggal di dalam Kristus supaya kehidupan kita selalu berbuah bagi kemuliaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang 15 ini, Tuhan Yesus mengawali dengan kalimat, "Akulah pokok anggur yang benar. I am the true vine." Saudara, ada 7 I am yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes. Dan ini adalah I am yang terakhir atau yang ketujuh. I am the true vine. Akulah pokok anggur yang benar. Saudara, kalau ada yang benar, berarti ada juga yang tidak benar. Siapakah dia? Itulah umat Israel. Umat Israel. Mereka lah umat Israel yang telah gagal menjadi true vine. Yang telah gagal menjadi tanaman anggur itu, saudaraku. Sehingga itu juga bisa menjadi jawaban kenapa Tuhan Yesus tidak memakai ilustrasi misalnya kebun rambutan, kebun mangga, atau kebun durian, saudara. Karena dengan memakai ilustrasi kebun anggur ini, bagi orang-orang Yahudi, khususnya para murid Tuhan Yesus, mereka langsung relate atau langsung nyambung dengan Israel zaman dulu. Saudaraku sekalian, di mana ketika Israel zaman dulu, waktu Yahweh sedang berjalan-jalan di tengah-tengah Israel yang adalah kebun anggurnya, saudara bisa dapati itu di Yesaya pasal 5. Lalu kemudian Yahweh pas berjalan-jalan itu tidak mendapati buah, saudara. Atau pas ada buah, waktu dinikmati rasanya asam, tidak manis. Berarti ada yang salah dengan Israel. Padahal kalau saudara tahu, Israel itu sangat cukup diberikan pupuk, diberikan segala sesuatu berkecukupan. Anugerah Tuhan itu sama sekali tidak kurang bagi Israel. Tetapi tidak ada buah. Ataupun ketika menghasilkan buah yang asam. Disinilah problemnya, saudara. Dan di sini juga problem di dalam kekristenan hari-hari ini. Allah yang berjalan-jalan di kebun anggurnya untuk mendapatkan buah yang baik, namun tidak dia dapatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat sekarang ini lagi musim buah mangga ya. Saudara bisa lihat di mana-mana orang jualan mangga banyak sekali, saudara ya. Nah, pas mangga di belakang pastori tempat tinggal kami juga sedang berbuah, saudara ya. Ini ada beberapa hamba Tuhan yang tinggal juga di pastori. Saya dan istri, Bapak Ibu sekalian, memang doyan mangga ya. Jadi bagi Bapak Ibu, kalau ada kiriman mangga bisa langsung ke pastori ya. Nah, setiap pagi saya itu kadang-kadang berjalan-jalan di belakang pekarangan pastori untuk melihat siapa tahu ada mangga yang jatuh, saudara ya. Ada mangga yang jatuh. Karena mangga itu kalau sudah jatuh berarti dia sudah matang dan rasanya sangat manis. Mangga dodol namanya, saudara. Nah, saudaraku sekalian, pernah beberapa hari saya cukup kecewa karena tidak ada yang jatuh. Tapi suatu hari, waktu saya berjalan-jalan melihat lagi, saudara, ternyata ada mangga yang jatuh. Dari kejauhan saya kemudian sudah melihat, dan waktu saya datang menghampiri, lalu kemudian saya mengambilnya, saudara, ternyata mangga itu sudah lembek dan busuk. Ya. Mungkin dimakan tikus atau dimakan burung sebelum mangga itu kemudian jatuh ke tanah. Tetapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan 2 mangga yang sudah matang. Di sini ada yang saya bawa, saudara ya. Nah, ini dia, saudaraku. Saya mendapatkan 2 mangga yang sudah matang. Loh, kok ini cuma 1? Nah, satunya ada di sini, saudara. Sebentar ya. Nah, ini dia, saudara-saudara ya.
Ada 2 yang saya dapatkan. Sudah matang dan sudah pasti rasanya sangat manis saudara. Satu lagi sudah dikupas. Ini dia saudara ya. Mungkin kamera bisa lebih dekat lagi. Ya ini. Saudara Bapak Ibu ada yang mau? Apakah ada yang mau? Saya juga mau saudara ya. Dan seperti biasanya saudaraku sekalian. Saya akan mewakili Bapak Ibu saudara untuk mencoba. Apa betul mangga ini rasanya manis? Ya. Ada yang mau? Saya mau mencoba dulu saudara ya. Oh ternyata tidak boleh saudara ya. Ini masih masa pandemi. Nanti sampai di rumah baru kita mau coba ya. Jadi biar penasaran kan begitu Bapak Ibu ya. Nah saudara-saudara sekalian. Bagaimana buah yang engkau dan saya hasilkan selama ini? Apakah kita selama ini sudah menghasilkan buah yang manis? Apakah kita sudah menghasilkan buah seperti yang dicatat pada Galatia 5 yaitu buah roh dan bukan kita melakukan hal-hal yang bersifat daging saudara-saudara? Apakah selama ini kita sudah menghasilkan buah yang manis atau kita lebih sering menghasilkan perbuatan daging alias tidak menghasilkan buah sama sekali? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau hati dan pikiran kita masih suka memikirkan yang kotor dan najis, yang tidak kudus, tidak punya kasih kepada orang lain, tidak bisa mengendalikan diri sendiri, itu berarti kita belum bahkan tidak berbuah bagi Kristus. Tidak menghasilkan buah yang manis, bahkan tidak berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kadangkala juga sebagai masyarakat Indonesia, ada yang memakai media sosial untuk menghujat pemerintah, mengeluh dengan situasi pandemi yang ada saat ini, menolak vaksinasi dengan alasan yang mengada-ngada, dan lain sebagainya. Intinya tidak berbuah, tidak berdampak bagi bangsa dan negara. Saudara-saudara, ayat 3 dan 4 lebih lanjut di sana dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan kalimat ini saudara. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena yang namanya kekristenan bukan sekedar berbicara sudah bersih, sudah diselamatkan. Tetapi bagaimana kita tetap tinggal di dalam kasih karunia itu. Tinggal di dalam firman, tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam kasih ilahinya. Kekristenan sekali lagi bukan hanya berbicara sudah diselamatkan, tapi bagaimana kita tetap tinggal di dalam Kristus. Karena saudaraku sekalian, kalau kita tidak memelihara hidup yang tinggal di dalam Kristus, kerohanian kita bisa menjadi kering. Bisa menjadi kering. Nah ayat 5 dan 6 dilanjutkan dengan kalimat demikian. Ini ditegaskan kembali. Akulah pokok anggur dikatakan. Ayat 6 dibilang. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudaraku sekalian, sebetulnya firman Tuhan dalam bagian ini sangat-sangat keras, di mana ada unsur penghakiman di sini. Bapak Ibu sekalian, saya bukan mau berbicara atau firman Tuhan bukan mau berbicara tentang keseimbangan di sini, saudara. Misalnya kalau ada di bagian lain yang berbuah, dan di stop dulu buahnya begitu kan, biarkanlah yang lainnya kemudian bagi-bagi buah begitu supaya sama-sama berbuah. Tidak demikian saudara, ini bukan berbicara tentang equality atau keseimbangan saudaraku. Kalau memang berbuah, dia akan semakin berbuah banyak. Yang tidak berbuah dikatakan dipotong, dibuang, dibakar. Jadi yang berbuah tetap berbuah banyak, yang tidak berbuah disingkirkan oleh Tuhan. Sekali lagi yang berbuah tetap berbuah banyak, yang tidak berbuah disingkirkan oleh Tuhan. Saudara, bagian ini Tuhan bukan sengaja mau mendiskriminasi manusia, tidak saudara. Tapi di sini Allah melihat manusia yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Bahkan jangankan berbuah saudaraku sekalian. Ada orang yang tidak tertarik untuk tinggal di dalam Kristus.
Ada ranting yang tidak tertarik untuk menempel pada pokok anggur itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah problem kekristenan hari-hari ini. Saudara-saudara, saya hari-hari belakangan ini beberapa kali harus bolak-balik ke poliklinik rumah sakit di Malalayang, saudara, karena sedang kontrol kesehatan gigi dan mulut, ya. Jadi harus beberapa kali datang dan mengantri. Pernah satu kali waktu saya sedang mengantri di rumah sakit, saya kemudian melihat ada seorang oma-oma yang waktu dia sedang duduk antri sendirian, saudara, saya lihat dia sedang membaca Alkitab, ya. Nah, saya mengamati oma ini sambil dia membaca Alkitab, sesekali dia mengusap air matanya dengan sapu tangannya. Jaraknya tidak terlalu jauh dengan saya. Kemudian karena penasaran, ya, atau kepo begitu, ya, saya lalu kemudian mendekati oma ini, saudara, ya. Namun saya tetap jaga jarak dengan oma ini. Lalu saya kemudian bilang ke oma, baca Alkitab. Lalu si oma ini bilang, oh iyo. Saudara, lalu saya bilang begini, kenapa dang oma sampai menangis? Lalu kemudian si oma bilang, oma tiap baca Alkitab selalu tertegur dengan firman Tuhan yang oma baca. Nah, saudara, karena saya tidak mau terlalu mengganggunya, lalu saya bilang, oh iya oma, silakan melanjutkan baca Alkitabnya. Saya kemudian pergi ke tempat saya. Tetapi yang menarik ini yang oma bilang, ya, tiap oma baca Alkitab selalu tertegur dengan firman Tuhan yang oma baca. Saudara, saya memikirkan, walaupun oma ini sedang mengantri, tetapi dia sedang berleksio divina. Apa itu, saudara? Itulah membaca dan membiarkan Alkitab atau firman Tuhan itu menegur dan menyapa dia secara pribadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mau membaca firman bukan sekedar memikirkan, tapi juga kita merasakan, kita mengecap betapa manisnya Tuhan itu lewat pembacaan firman kita itu. Itulah yang luar biasa, saudara. Saya mau beritahu, kita tidak bisa tinggal di dalam Kristus kalau kita malas menyediakan waktu untuk bermeditasi dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah menyediakan waktu setiap hari dengan firman Tuhan, saudaraku sekalian, maka setiap hari kehidupan kita akan bisa dikuasai oleh keinginan daging. Saudara-saudara, orang yang sudah percaya kepada Tuhan pasti akan gelisah kalau dia tidak tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam dia. Karena kalau kita mau berbuah, firman Tuhanlah yang harus mengajarkan kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, serta mendidik kita untuk terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Hanya firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan yang tinggal di dalam Kristus, itu berarti kita mau terus-menerus diarahkan dan dibentuk oleh Tuhan untuk menghasilkan buah yang manis, untuk lebih banyak berbuah bagi kemuliaan Allah. Sehingga saudara, apapun yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Itulah yang dikatakan pada ayatnya yang ke-7. Kita akan menerima apapun yang kita kehendaki. Karena apa, saudara? Karena kehendak atau keinginan kita telah diarahkan oleh Kristus dan firman-Nya. Saudaraku sekalian, inilah hal yang penting. Ketika kita sungguh-sungguh mengerti Kristus dan firman-Nya, kita punya relationship with God itu, saudara. Keinginan kita akan diarahkan oleh Kristus dan firman-Nya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pada puncaknya di ayatnya yang ke-8, inilah doksologi, saudara. Inilah true doksologi, saudara. Yaitu kita yang sudah menerima. Di sana dikatakan ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
Artinya apa saudara? Kita yang sudah menerima, kita mengembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Artinya saudaraku sekalian, tidak ada yang kita terima yang tidak berasal dari Tuhan. Bahkan Allah sudah rela memberi dirinya untuk dinikmati oleh manusia. Ketika ia datang ke dunia menderita, mati di kayu salib, menebus hukuman dosa saudara dan saya. Kita bisa menikmati hal yang luar biasa. Oleh karena itu saudaraku sekalian, biarlah kehidupan kita pun harus bisa dinikmati oleh Allah. Dinikmati oleh orang banyak. Kita bukan hanya saya sekedar menerima, menikmati. Tidak saudaraku sekalian. Tapi kita pun harus memberi diri kita untuk dinikmati oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai hal yang dapat kita terus ingat, khususnya bagian ini, di mana kalau kita bisa terus tinggal di dalam Kristus, saudara, saya mau katakan saudaraku sekalian, ingatlah 3 hal ini. Kalau saya simpulkan, ingatlah 3 at ini, saudara, ya, 3 at atau 3 at ini. Yang pertama, dekat. Kita mau tinggal di dalam Kristus, kita harus dekat. Dekat dengan Kristus dalam doa dan firman. At yang kedua, melekat. Melekat dengan Kristus dalam hati dan pikiran. Dan at yang ketiga, terpahat. Terpahat dengan Kristus dalam tindakan sehari-hari. Saudara-saudara, kalau saya bisa gambarkan lebih jelas lagi, saya boleh mintakan penginjil Timotius boleh mendampingi saya di depan. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ya. Tenang saja Bapak Ibu, karena saya dan penginjil Timotius kami berdua sudah divaksin 2 kali. Dan sebelum pelayanan kami pun sudah di swab, ya, dan hasilnya negatif. Jadi aman Bapak Ibu. Nah, kalau saya bisa gambarkan demikian. Saya dan penginjil Timotius, kami berdua secara jarak ini dekat. Tetapi kalau melekat bagaimana Bapak Ibu? Kalau melekat berarti kami menempel, iya kan? Dekat, melekat. Dan selanjutnya terpahat. Kalau terpahat seperti apa? Nah begini. Iya. Sekali lagi aman kami berdua, ya. Nah, saudara, sekali lagi dekat dengan Tuhan dalam doa dan firman. Melekat dengan Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Serta terpahat dengan Tuhan dalam tindakan sehari-hari. Kira-kira saudara sampai sini mengerti maksud saya? Terima kasih penginjil Timotius. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dekat, melekat, dan terpahat dengan Kristus. Saudara-saudara, di masa pandemi ini kita begitu taat dengan protokol kesehatan. Saudara, saya dengar ada orang yang bukan saja dia membawa hand sanitizer, saudara, di dalam tasnya yang dia siapkan. Ada juga yang sampai bawa oximeter di dalam tas, saudara, ya. Artinya apa, saudaraku? Setiap kali keluar mall, setiap kali habis belanja, dia GP oximeter, ya. Takut mungkin oksigennya turun begitu, ya. Saudaraku sekalian, sampai lupa bawa oximeter, kile-kile yang GP mungkin saudara, ya. Nah, saudara, taat pada protokol kesehatan itu suatu hal yang baik, saudaraku. Tetapi itu hanya untuk kesehatan jasmani kita. Yang kadangkala kita abai adalah prokes rohani kita. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Saudara-saudara, saya mau beritahu satu hal yang sangat penting bagi kita sekalian. Bahwa iblis sedang gencar menghancurkan anak-anak Tuhan. Karena iblis tahu bahwa hari-hari ini manusia rentan dengan pergumulan bahkan kematian. Iblis gencar untuk menjauhkan kedekatan kita dengan Tuhan. Iblis gencar untuk menjauhkan kita dari persekutuan dan disiplin rohani kita. Iblis gencar untuk mencobai dan menggodai anak-anak Tuhan supaya melekat pada keinginan duniawi, supaya terpahat pada dosa,
Iblis sedang gencar hari-hari ini untuk menghancurkan setiap kita. Oleh karena itu saudaraku sekalian, hari-hari ini kita harus sangat berhati-hati dengan tipu muslihat iblis yang hendak menghancurkan kita. Untuk itu kita harus tinggal terus di dalam Kristus. Kita harus menghadirkan Dia dalam segala tindak tanduk kita, sehingga Ia akan terus berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menyalurkan energi atau kuasa ilahinya bagi setiap kita. Dengan kita tetap tinggal di dalam Kristus, maka kita akan terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Nya. Dengan demikian saudaraku sekalian, kitalah murid-muridnya yang sejati. Sehingga di ayat yang ke-8 bagian yang terakhir dikatakan, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Inilah persyaratan, inilah syarat dari pemuridan. Ketika kita hidup tinggal di dalam Tuhan, kita akan menikmati buah-buah yang manis yang boleh Tuhan juga sediakan bagi setiap kita. Bahkan saudara-saudara sekalian, kitalah murid-muridnya yang sejati. Tuhan kiranya menolong dan memampukan setiap kita untuk terus hidup tinggal di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami memohon ampun kalau selama ini kehidupan kami tidak menghasilkan buah. Bahkan buah yang kami hasilkan tidaklah manis. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami. Kalau mungkin selama ini kami kurang tertarik untuk tinggal di dalam Kristus. Biarlah ya Tuhan, ketika Engkau mengetuk hati kami dan kami mengundang Engkau masuk, kami bisa menyuguhkan buah yang manis untuk Engkau nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang boleh kami renungkan, Firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami bahwa sesungguhnya kami adalah milik Kristus, sehingga kami harus berbuah bagi kemuliaan Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan di saat ini. Biarlah firman-Mu ini tetap terus menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk bisa tinggal di dalam kami dan menjadi buah-buah yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk seluruh jemaat-Mu di dalam segala pergumulan yang dihadapi. Kami tahu tidak mudah, tapi biarlah ya Tuhan, ketika kami boleh tinggal di dalam Kristus, kepenuhan itu bisa kami nikmati, bisa kami rasakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang baik. Sekali lagi firman-Mu boleh mengingatkan kami dan kami bersyukur di dalamnya. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Inilah syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, pokok anggur yang benar itu. Kami sudah berdoa. Amin.